Pak Dokter. Ya, terima kasih puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, selamat malam di belahan bumi lain. Puji Tuhan, kita bertemu lagi ya. Kita mau belajar firman bersama-sama. Apakah sudah siap PowerPoint yang saya berikan? Ya, terima kasih Pak Yuda. Saudaraku, terima kasih sudah dibacakan perikop firman Tuhan ya. Judulnya pagi ini adalah kembali kepada teks tertulis. Ya, kembali kepada teks tertulis. Saudara, ketika saudara mendengar kata Protestan, saudara harus paham ya, Protestan itu kan pro dan testanum. Atau juga ada juga yang menerjemahkan pro lalu teks ya, pro teks, jadi kembali kepada teks, protestanum, kembali kepada teks. Jadi sudah harus punya pemahaman, punya keberanian. Yang tertinggi adalah apa yang ada di teks Alkitab, apa yang ada di teks Alkitab. Jadi saudara baca firman Tuhan, dihayati betul-betul, pengetahuan saudara harus di-upgrade, lalu saudara kembali kepada teks yang tertulis. Itu akan membangun iman saudara jauh lebih dahsyat daripada, bukan salah ya mendengar orang berkhotbah, tetapi saudara harus punya pemahaman juga. Ya, ini tadi kembali kepada teks yang tertulis. Bahkan yang saya sampaikan ini saudara juga harus koreksi. Teksnya benar nggak nih ngomong begini nih? Seperti itu ya. Lanjut, next berikutnya. Oke, saudara, kita agak cepat ya. Lukas 16 ayat 3 ini, saudara. Wah, ini luar biasa loh saya merenungkan ini. Saya terima kasih nih sama Pak Paul nih. Kemarin hari Minggu waktu Koinonia ya, saya tanya, dijelasin. Dan saya rindu membagikan kepada saudara semua. Jadi saudara, ada seorang yang kaya. Seorang kaya ini punya bendahara. Lalu bendaharanya itu, yang kaya ini, tuan ini berkata kepada bendaharanya, kamu nggak bener nih pakai uang yang saya berikan nih. Kamu mau saya pecat nih. Lalu bendahara tuh bingung. Waduh, saya dipecat. Mencangkul aku nggak bisa. Mengemis aku malu. Terus bagaimana ya? Nanti kita dengar simak penjelasan berikutnya. Kita next dulu slide-nya. Berapa sih yang dimainkan oleh bendahara ini? Ya, sebelum mau dipecat itu pasti sudah ada permainan. Jadi bendahara ini pasti memainkan harta tuannya. Makanya tuannya bilang kamu mau saya pecat. Nah, begitu dia mau dipecat, dia pikir apa yang saya mau lakukan ya? Akhirnya dia punya ide. Waduh, si A itu punya hutang sama tuan saya. Hutangnya itu 100 tempayan minyak. Saya datang ke sana, hutang berapa? 100. Udah, ini nota yang lama, hutang yang lama, simpan. Kita buat yang baru 50 aja lah hutangmu. 50 tempayan minyak, saudara. Saya cari di internet, saudara. Dari sumber yang menurut saya terpercaya, tapi kalaupun salah bisa dikoreksi nanti. 100 tempayan minyak itu 3.946 liter. Jadi kalau dikurangi 50% ya, berarti 1.973 liter. Dan minyak yang disampaikan itu sebetulnya apa, saudara? Minyak zaitun. Zaman itu kan buah zaitun yang paling sering digunakan kan, buah zaitun ditumbuk dijadikan minyak. Nah, ternyata di Tokopedia itu saudara 315.000 satu liternya. Jadi kalau dikali 1.973 liter, 621.495 rupiah. Jadi bendara ini berpikir nanti kalau saya beneran dipecat, bisalah saya numpang sama si A atau saya minta kerjaan sama si A. Itu pikiran si bendara yang nggak jujurin. Lanjut next berikutnya. Lalu hutang orang lain juga 100 pikul gandum. Nah, satu pikul gandum ini saya tidak tahu apakah zaman dulu juga 60 kilo, tetapi oke lah untuk pemahaman kita dulu ya. Kalau satu pikul gandum itu 60 kilo, lalu 20 pikul gandumnya itu ditiadakan kan, jadi utang kamu berapa? 100. Kita buat nota baru nih, 80 aja. Jadi 20-nya dikurangin. 24 juta saudara, 20 pikul gandum itu. Jadi saudara, yang menarik adalah, kenapa sudah mau dipecat, malah menipu lagi, menipu tuannya, tetapi ayat 8 malah dipuji. Wah, itu luar biasa. Next dulu, selanjutnya. Coba apa kita baca saudara. Saya tanya nih ya, saudara nanti jawabnya yang tulisan besar itu ya, karena jawabannya pasti itu. Siapakah bendahara yang tidak jujur itu? Nah, saudara jawab dalam hati saudara. Saya, saudara. Ya saudara juga. Kenapa kita disebut bendahara yang nggak jujur? Karena dari kecil masih belum next apa Pak Yuda masih yang tadi. Nah supaya sadar dulu Pak Yuda, saya itu supaya kita sama-sama sadar ya. Kenapa kita ini bendahara yang nggak jujur? Karena dari kecil kita itu kan sudah megang uang, walaupun sifatnya dikasih uang saku, dikasih uang, apalagi sudah mulai sekolah, kuliah, sudah mulai kerja. Kita itu kan bendahara, bendaharanya Tuhan. Dan kita sering nggak jujurnya gimana? Minyak dan gandum. Saudara, kalau saudara baca Keluaran 30 ayat 22 sampai 27, minyak itu berkaitan dengan apa? Dengan urapan, saudara. Jadi peralatan bersuci diminyakin dan juga supaya kudus. Jadi minyak itu bicara penginjilan, urapan. Lalu gandum itu apa, saudara? Makanan, toh. Bicara tentang memberi makan. Jadi saya, saudara, kita ini bendaharanya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Uang saudara, uang saya, itu sebetulnya hartanya Tuhan Yesus. Kita yang ngolah. Tapi kita nggak jujur. Harusnya dibeliin minyak, harusnya dibeliin gandum untuk makan orang, untuk penginjilan. Kita pakai sendiri. Lalu Tuhan bilang, hei Ido, kamu ini bendahara nggak jujur. Kamu mau saya pecat. Terus saya mesti gimana? Putar otak saya. Waduh, saya nyangkul nggak bisa, dari kecil nggak pernah nyangkul. Ngemis, malu. Waduh, ya udahlah. Akhirnya seperti tadi. Sisa jabatan yang saya masih ada, ya udahlah, saya kasih gandum ke orang.
Yang dikasih, yang untuk ngasih ke orang tuh uangnya siapa, saudara? Uang Tuhan saya, Tuhan Yesus. Yang untuk ngasih minyak ke orang itu uangnya siapa? Uangnya Tuhan Yesus. Jadi saudara tobatlah mulai sekarang. Saudara pegang uang berapapun uang yang saudara pegang, jangan lupa itu bukan uang saudara, itu uangnya Tuhan Yesus. Ya, belikan gandum, belikan minyak. Supaya apa? Nanti diterima di kemah abadi. Ya, kita lanjut dulu yuk ayatnya. Menarik sekali. Semangat sekali saya pagi ini ya. Ayat